Selamat sore. Perkenalkan nama saya Ceci Nadia Sianipar dari Prodi D3TI dengan NIM 11323058. Saya di sini akan menjelaskan ujian teori PBD. Pada soal yang pertama, cross join merupakan join yang merupakan himpunan bagian dari kombinasi dua atau lebih tabel yang disebut sebagai. Jawabannya itu adalah Cartesian join. Karena Cartesian join mengembalikan semua baris dari satu tabel yang disilangkan dengan setiap baris dari tabel kedua. Dengan kata lain, tabel gabungan dari gabungan silang berisi setiap kemungkinan kombinasi baris dari tabel yang telah digabungkan. Yang kedua, diketahui dua buah tabel dengan nama tabel cabang BNI dan tabel cabang BNI baru. Sintaks yang diperlukan untuk menggabungkan semua lokasi dari kedua tabel sehingga seperti di bawah ini adalah, maka dapat kita lihat pada SQL. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Pada cabang BNI. Cabang BNI baru, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Pada soal yang kedua, sintaks untuk menggabungkan dari kedua tabel yaitu adalah menggunakan sintaks union. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita lanjut pada soal yang ketiga, perhatikan tabel berikut ini. Jika kita ingin memindahkan cabang BNI underscore ID dengan nomor BNI 001 dan lokasi Jakarta, data pada row 1 ke sebuah tabel dengan cabang BNI baru. Maka kita lihat pada sintaksnya itu adalah insert into cabang BNI baru, select all from cabang BNI, where cabang BNI underscore ID in BNI 001 Jakarta. Soal yang keempat, dari tabel cabang BNI berikut ini akan diubah lokasi pada cabang BNI underscore ID sama dengan BNI 01 menjadi Kalimantan. Maka sintaks yang diperlukan yaitu adalah update cabang BNI baru set lokasi sama dengan Kalimantan, where cabang BNI underscore ID sama dengan BNI 01. Maka jika kita select, hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita lanjut. Soal yang kelima, perhatikan tabel berikut ini. Sintaks yang diperlukan untuk membuat hasil berikut ini adalah dapat kita lihat pada Skioliok, select lokasi from cabang BNI baru, except atau lokasi from cabang BNI. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita lanjut soal yang keenam. Dari tabel cabang BNI berikut ini akan dilakukan seleksi data lokasi dengan kriteria cabang BNI lebih besar dari BNI 01 dengan hasil berikut ini. Maka sintaks query yang benar untuk menghasilkan hasil di atas adalah, maka yang pertamanya itu adalah per, yang pertama dan yang kedua yaitu adalah yang kelima. Kita lanjut soal yang ketujuh. Jika terdapat adanya ketergantungan antara non-key atribut, maka tabelnya harus dipecah merupakan syarat normalisasi 3NF. Karena 3NF adalah tidak ada ketergantungan transitif. Untuk setiap atribut non-prime harus bergantung pada kunci utama dan tidak tergantung transitif pada kunci utama. Dengan kata lain, tidak boleh ada ketergantungan antara atribut non-prime yang disebabkan oleh hubungan dengan atribut non-prime lainnya. Kita lanjut soal yang ke-8. Normalisasi basis data penting dilakukan untuk, jawabannya itu adalah 1 dan 2. Menghindari kesalahan penghapusan data yang dibutuhkan ketika data lain dihapus atau delete anomalize. Yang kedua, meminimalisasi ketidakkonsistenan data ketika dilakukan modifikasi pada basis data. Soal yang ke-9, perhatikan gambar 1. Relasi antara student dan advisor berikut tidak normal karena jawabannya itu adalah A. Karena pada atribut laboratorium 1, 2, dan 3 mengalami grouping atau mengalami perulangan. Yang ke-10, sebuah relasi memenuhi 2NF adalah, jawabannya itu adalah 1 dan 4. Relasi sudah memenuhi 1NF dan apabila memiliki composite key, tidak boleh ada atribut bukan kunci yang hanya tergantung sebagian saja kepada atribut pembentuk composite key. Soal yang ke-13, diberikan relasi vendor order dengan atribut dan data masing-masing sebagai berikut. Relasi tidak memenuhi 2NF adalah, jawabannya itu adalah 3 dan 4. Karena atribut vendor name tergantung pada vendor no yang merupakan salah satu bagian dari composite key. Yang keempat, atribut key atau supplier bergantung pada owner saja. Soal yang ke-12, sebuah relasi memenuhi 3NF apabila, jawabannya itu adalah 1 dan 2. Relasi sudah memenuhi 2NF dan atribut yang bukan kunci tidak saling tergantung satu dengan yang lainnya. Soal yang ke-13.
Relasi dengan skema berikut, mahasiswa, NIM, nama fakultas, lama studi, alamat, dek Umni 3NF karena atribut yang bukan kunci yaitu nama fakultas bergantung pada atribut kode fakultas. Soal yang ke-14, sintaks SQL yang menghasilkan semua data dosen yang memiliki NIP diakhiri dengan angka 1 adalah, maka dapat kita lihat pada SQL maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Soal yang ke-15. Jika tabel dosen pada soal 14 memiliki relasi dengan tabel klaster seperti pada gambar 7 berikut, maka sintaks SQL berikut yang menghasilkan data dosen dengan atribut NIP, nama, dan cluster name yang berada cluster name SQL Software Quality Assurance adalah, jawabannya itu adalah D. Select name, nama, cluster name from dosen inner join cluster on cluster dot cluster ID sama dengan dosen dot cluster ID where cluster names SQL atau Software Quality Assurance. Sekian dari video saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan terima kasih.